Melewati kematian, menembus kehidupan kedua. Ya, pengalaman luar biasa itu benar dialami oleh seorang wanita cantik asal Cimahi, Jawa Barat bernama Virgianti. Sejak tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya bersama sang ayah di tahun 2000 silam, Virgianti pernah merasakan perjalanan antara hidup dan mati yang takkan pernah terlupakan dan penuh misteri. Kerusakan fisik, tekanan mental hingga terbujur tak sadarkan diri ia lalui selama bertahun-tahun lamanya. Seperti apakah kisah yang dialami Virgianti hingga dirinya luput dari ambang kematian? Serta bagaimana ia mampu bangkit dari titik takdir terendahnya? Oke. Sekarang di depan kita sudah ada Virgianti ya. Virgianti. Mengalami kecelakaan hingga di ambang kematian itu pasti berat. Berat buat kamu, betul? Ya. Tapi bisa ceritain nggak? Ini gimana? Ceritanya gimana? Jadi sebetulnya kecelakaan ini tuh saya alami waktu saya masih SD. Saya berangkat sekolah sama ayah, naik motor. Oke. Dalam keadaan hujan deras. Tiba-tiba ayah slip motornya. Ayah jatuh tuh, ketimpa motor. Sayanya kelempar. Seiring berjalannya waktu, tulang punggung saya itu bergeser. Jadi melengkung seperti huruf S. Kalau teman-teman ortopedi mungkin taunya namanya skoliosis idiopatik. Dokter menyarankan saya pakai brace dulu deh. Waktu itu namanya Milwaukee brace itu untuk penderita skoliosis. Nah, saya banyak banget terima bulian selama saya pakai brace ini. Dulu saya belum berhijab gitu. Jadi orang-orang bisa lihat saya pakai brace ini. Saya dilempari pakai petasan nyala. Petasannya disulut terus dilempar ke badan saya. Mental saya yang masih kecil ini akhirnya down gitu dengan perlakuan seperti itu. Saya udah nahan sakit, susah jongkok, saya muntah terus ketika pakai brace ini. Akhirnya saya bilang sama ibu saya, udah Bu berhenti, saya nggak mau pakai brace ini gitu. Jadi akhirnya setelah diskusi panjang lebar, karena kebetulan saya anak tunggal Mi, orang tua saya punya anak hanya saya, perempuan satu-satunya. Jadi mungkin mereka berat melepas ketika tahu resikonya kematian atau lumpuh total. Waktu dioperasi karena si rusuknya ini berantakan, akhirnya dokter minta kita harus lewatin 2 step nih. Dokter pertama buat sayatan sekitar sejengkal ke samping kanan. Itu buat balikin dulu susunan rusuk yang bertumpuk ini supaya paru-paru saya bisa bebas. Ya. Gitu. Selang seminggu kemudian barulah dipasang si titanium yang 35 cm ini di spine-nya. Selama kurang lebih itu operasinya 8-9 jam. Saya ngabisin kurang lebih 14 labu darah, 1 labu plasma. Singkat ceritanya operasi yang keberapa? Kamu nggak bisa bangun? Yang operasi kedua ini. Operasi kedua kamu tidak sadarkan diri? Iya. Nah, katanya kamu bisa melihat diri kamu tapi Iya. kamu bisa melihat orang lain tapi orang lain nggak bisa ngelihat kamu, tadi kamu ceritakan. Iya. Itu kalau itu tuh kejadiannya 4 hari setelah di ICU, karena kesadarannya sudah penuh, dokter pindahkan ke ruang pemulihan. Luka saya yang ke samping itu, yang sejengkal, itu sampai berulang kali jebol dan harus dijahit ulang. Lepas lagi, dijahit lagi 2 hari kemudian. Dan selama runtutan waktu itu, dokter banyak banget kasih obat penenang. Jadi otomatis saya nggak sadar penuh selama itu. Lepas maghrib, saya bangun, kondisinya di sekitar tempat tidur itu banyak orang. Ada orang-orang yang jaga tuh, kan kita dirawat berempat. Nah, penjaga-penjaga yang lain tuh ikut berdiri di depan bed saya waktu itu gitu. Kadang liatin tangannya gini gitu, ada yang gitu. Ibu saya di samping sama ayah. Pegang buku Yasin. Ngaji lah mereka di situ. Itu saya bangun, sebetulnya saya bangun, saya tahu banget posisinya persisnya pakai baju apa. Saya panggil, Bu gitu. Bu nggak nyaut. Padahal sebelah saya banget kayak gini, lebih nempel mungkin. Bu, kamu rasanya gitu. udah bisa bergerak gitu, udah ngomong, udah bisa bu udah gitu. terang, itu terang-terangan teriak panggilnya, Bu gitu kan. Tapi Ibu nggak bergeming. Orang-orang di situ kayak ngelihat saya ya tidur aja, nggak harusnya kan gimana gitu ya, nggak bereaksi orang-orang.
Mereka khusyuk aja ngaji. Dia nggak dengar kamu lah ya. Makanya saya bingung Kak, ini suara saya yang nggak ada atau emang orang-orang nggak ngeliat saya atau saya mimpi atau apa nih gitu. Kamu sempat berpikir nggak, wah udah meninggal nih gitu? Nggak kepikir Nggak ke situ, kepikiran? cuman bingungnya orang-orang nggak bisa lihat saya bangun ya gitu, kenapa nih gitu. Sampai akhirnya udah saya ngerasain tuh air mata saya netes di ujung. Karena sebelum operasi saya sempat pamitan sama ibu. Ibu yang ikhlas ya, saya bilang kalau misalnya pun ini jadi jalan keluar terakhir, ini udah ketetapan Allah. Sebelum operasi itu saya pegangin tangannya gitu kan. Jangan gitu teh bilangnya, ayo bisa ayo semangat-semangat gitu. Ketika setelah kejadian itu, ketika akhirnya saya keluar air mata dan saya teriak gitu manggil ibu, orang-orang baru sadar, saya dipeluk gitu. Allah Akbar, akhirnya saya langsung pegang. Ayah kamu udah pingsan, mukamu tuh udah kayak mayat katanya. Terus si bapak yang di ujung bed itu bilang, dia pakai bahasa Sunda dia ngomongnya, oh ya Allah neng keumuran kene gitu. Ada kejadian mistis apa lagi atau kejadian spiritual apa lagi yang kamu alami selama itu? Ketika ada masa-masa kritis kena ke saya tuh, saya sama ibu sama-sama sempat ngelihat ada sepatu tentara masuk. Jadi kayak itu kejadiannya hampir pagi jam 3 apa jam 2 pagi gitu. Karena itu kan ruangan rawat saya itu posisinya kelasnya kelas 3 mungkin ya kalau sekarang. Jadi ibu tidur tuh di bawah. Tiba-tiba di jam 3 pagi tuh ketika ibu kebangun, ibu sadar ada kaki tentara berdiri di arah kaki aku gitu. Kaki tentara atau sepatu? Tentara. Dia pakai sepatu dan Pakai kelihatan sepatu. ada kayak baju loreng gitu kan, celana loreng, berdiri di situ. Hanya kelihatan sepatu Tapi kakinya. ketika ibu pandang ke atas, badannya nggak ada. Kakinya aja. Yang ngelihat itu Ibu ngelihat, kamu ngelihat. dan aku ngelihat, aku ngerasa waktu itu kakiku dipegang. Jadi ada kaki Dan- tentara cuman badan ke atas nggak ada. Iya, dan itu ketika dipegang itu si tangan yang megang kakiku tuh kayak abis megang es batu terus megang kaki aku itu. Dingin banget. sekali. Dingin banget. Tapi anehnya setelah dipegang itu si luka ini berhenti darahnya. Darahnya berhenti ngalir gitu setelah itu. Kamu sempat berpikir tentang kematian nggak pada saat itu? Waktu itu kan boleh dibilang saya sempat minta sama Allah. Bilang apa? Ya Allah kalau emang udah sakit banget kayak gini boleh nggak saya minta pulang. Udah nggak tahan sama sakitnya ya Allah, udah saya mau pulang gitu. Di momen itu, kamu pernah terpikir nggak andai kata memang hidup kamu cuma sampai di situ saja? Kamu bertemu dengan kematian. Pernah terpikir nggak saat itu? Karena aku anak satu-satunya mungkin apa yang jadi ketakutan terbesar aku ya nggak bisa melihat ayah sama ibu. Iya. Umur aku masih muda banget, 16 tahun gitu ya. Kalau sampai aku salah ngambil keputusan karena di operasi itu atas kemauan aku gitu. Bahkan sebelum operasi pun ayah bilang kalau kamu sampai nggak balik lagi gimana gitu kan. Nah waktu itu tuh sempat kepikir kayak ya Allah kalau aku nggak bangun lagi orang tua aku punya siapa gitu. Mereka cuma punya aku sendiri gitu dengan semua kekurangan yang aku punya. Mereka tetap sayang banget sama aku, nerima semua kekurangan aku. Ini kalau sampai aku nggak bisa bangun lagi, mereka sendirian dong gitu. Aku ngerasa aku sangat banyak berhutang sama ayah dan ibuku gitu. Ketika aku ngerasa seluruh dunia ini ngebenci aku karena keadaanku yang begini, mereka tetap ada support aku dalam keadaan apapun gitu. Jadi Itulah yang namanya orang tua. ya, Mau kayak bagaimanapun anaknya, pasti mereka itu mencintai, menyayangi. Ya sayang. ya. Dan waktu itu buat pertama kalinya saya ngelihat ayah saya kayak apa ya? Kayak dikasih
dikasih hadiah yang nggak pernah dia terima gitu. Ketika saya bangun lagi, saya sampai nangis gitu. Dan asalnya kan ayah tuh udah hampir pingsan ya, terus ibu tepuk pipinya begini, ya bangun gitu, itu anak kita udah bangun gitu. Enggak, bukan gitu, anak saya bentuknya nggak seperti ini. Ayah tuh udah bilang gitu, saking muka saya udah pucat, darahnya udah habis gitu. Ayah tuh udah bilang gitu, bukan Bu, ini bukan anak saya, nggak begini bentuknya. Dulu tuh Virgi tuh cantik, nggak begini bentuknya gitu, nggak kayak mayat begini. Makanya ketika saya bangun tuh ayah saya kayak yang nggak percaya gitu, mungkin saya masih bisa balik lagi. Oke, Virgi, kamu kan bilang sempat melihat arwah kamu atau melihat badan kamu, kamu keluar dari badan kamu. Itu apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Saya masih bertanya-tanya, ya Allah, ini saya beneran nggak ada ya gitu. Jadi gimana sih, badan kamu tiduran, kamu ngeliat kamu lagi tidur Iya, tempat saya tidur? Karena waktu itu kan sempat lumpuh, nggak bisa, bahkan duduk pun lama nggak bisa duduk. Tapi kamu merasa lagi apa? Lagi berdiri? Apa lagi di atas? Bagaimana? Iya, waktu itu saya duduk, posisinya yang saya lihat tuh saya duduk, tapi ada yang tidur gitu. Oh jadi kamu, oke. Jadi kamu tuh ngerasa kamu duduk, Iya. kamu nggak apa-apa, Iya. panggil ibu, Saya tapi manggil nggak ada ibu. yang ngeliat gitu. Ketika misalnya kan kalau saya tidur, ibu nggak ngeliat wajar. Saya ngerasanya saya duduk gitu. Bu, saya begini kan ke samping, ibu masih tetap diem aja gitu kan. Orang-orang nggak bergeming, jadi saya mikir, ini saya beneran mimpi, saya beneran nggak ada atau gimana nih? Ya Allah, saya kenapa gitu waktu itu tuh. Ada doa yang kamu panjatkan nggak saat kejadian itu, saat keadaan itu? Kamu tidak sadar, tapi kan kamu tetap bisa, kamu merasa sadar, Iya. tapi sebetulnya kamu tidak sadar itu ya. Kamu berdoa nggak? Berdoa sesuatu nggak? Aku nggak sempat berdoa sih, Pi. Cuman waktu itu aku bilang, ya Allah, kalau emang perjalanan aku masih bisa Diberi kesempatan lagi. diperpanjang, kalau umur aku masih bisa lebih lama lagi sama ayah ibu aku, kasih aku kesempatan itu buat bisa balik lagi gitu. Aku mau bangun, ya Allah, aku mau bangun gitu. Aku mau bangun, aku pengen ngelihat orang tua aku bahagia karena mereka ngeliat aku sehat gitu. Aku bisa ngejar cita-cita aku punya masa depan yang bagus, aku bisa punya pasangan, punya cucu mungkin gitu. Kasih aku kesempatan itu gitu. Dan pemirsa di rumah pasti penasaran, mati suri itu seperti apa? Dan kita akan tanyakan pandangan Islam tentang mati suri itu seperti apa. Kita lihat tayangan berikut ini. Kalau berbicara tentang kematian atau mati suri, sebenarnya mati suri itu adalah rohnya yang tertahan, kemudian dilepaskan di saat kapan yang Allah inginkan. Maka ada yang ditahan tapi dikembalikan, itulah orang tidur. Ada orang yang betul-betul keambil rohnya dan tidak dikembalikan sama sekali, itulah kematian. Tapi ada kematian yang namanya mati suri, yakni diambil lalu dikembalikan di saat yang tepat. Disebutkan bahwa Allah yang memegang, Allah yang melepaskan, dan Allah yang menahan. Dan Allah menguasai segala sesuatu. Itu pembelajaran dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Setelah apa yang kamu alamin, adanya mati suri itu. Percaya. Ketetapan Allah. Iya. Terkadang di luar nalar kita sebagai manusia. Terus kamu ngerasain gak sih perubahan apa yang terjadi setelah kamu bisa sadar kembali, yang ngerasa, maksudnya merasa hidup kembali, ada perubahan apa dalam diri kamu? Ya. Kalau perubahan banyak nih, banyak banget. Kayak ketika saya sudah jadi sosok yang baru, sosok yang Diberi kesempatan. lebih kuat, lebih tegar. Allah percayakan saya untuk you deserve a second chance. Betul. So make it beautiful. Ibu punya anak cuman saya aja. Tugas saya sekarang adalah gimana caranya supaya di sisa waktu yang saya punya ini saya nggak sia-sia, dikasih kesempatan sama Allah gitu. Nah, pertanyaan saya tentang kesempatan kedua. Sosok siapa yang paling berharga dalam diri kamu, dalam hidup kamu, sehingga di sisa waktu yang kamu punya ini kamu bisa menghabiskan waktu dengan sosok tersebut? Kalau sosok yang paling berharga dari kecil sampai hari ini jelas ibu lah. Ibu. Ibu, karena selama 7 minggu saya di rumah sakit, ibu nggak pernah pulang.
Sehari pun nggak pulang. Hampir 2 bulan di rumah sakit sampai ke pemulihan, sampai saya pulih itu kurang lebih 3-4 tahun itu. Ibu yang selalu nemenin. Pengen ngomong apa sama ibu kamu? Kamu ingat kejadian pada saat kamu koma, kamu kritis, kamu di ambang kematian atau kamu mati suri apapun itu namanya. Saat ibu kamu mengantarkan kamu operasi. Kamu ingat itu dan apa yang ingin kamu sampaikan sekarang sama ibu kamu? Buat ibu, terima kasih banyak. Udah jadi support system terbaik buat Virgi sampai detik ini. Maaf nggak bisa. Ngomong aja langsung sekarang. Ada ibu kamu ngomong, silakan. Maaf ya Bu, masih harus diminta bersabar lebih lama lagi. Semoga Ibu nggak pernah capek mendoakan aku, mendoakan anak-anak aku. Untuk kamu. Kalaupun emang Allah kasih aku hadiah kehidupan kedua, aku rasa ibu juga berhak dikasih hadiah. Semoga dengan sehatnya aku sekarang itu bisa jadi kebaikan buat semuanya. Maaf ya Bu, saya belum bisa membahagiakan apa-apa. Mama udah cukup bahagia, kamu ngasih aku cucu. Aku belum bisa bawa ibu sholat di depan Ka'bah, tapi nanti kita ikhtiar sama-sama ya. Insya Allah. Mama doakan. Di sini kehadiran anak, 2 anak dari Virgi. Tadi Virgi sempat bilang bahwa dokter memvonis dia tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak. Tapi di sini ada 2 anaknya Virgi. Ma, saya mau nanya. Gimana perasaan mama melihat anak mama waktu dioperasi? Itu gimana perasaan mama? Karena saya tahu Ma, buat kita nih ibu, harta yang paling berharga itu adalah anak. Ketika diambang teteh mau gak ada. Memang sih waktu itu memang perasaan saya itu udah campur aduk gak karu-karuannya. Ini anak saya bakal selamat, apa enggak gitu. Bakal kembali lagi atau enggak gitu. Saya ya bingung, ya takut, ya pokoknya udah nggak karu-karuan lah gitu. Jadi saya cuma berdoa, ya Allah selamatkanlah anak saya. Anak saya satu-satunya gitu, susah juga dapatnya. Saya ya itu nggak putus-putus saya ucapkan. Sekarang alhamdulillah udah sehat kembali, udah memberi saya kebahagiaan yang lebih lah kalau kata orang gitu ya. Walaupun dia nggak punya harta tapi dia ngasih saya udah ngasih cucu 2. Ya. Saya udah senang sekali. Biarlah kita hidup sederhana aja. Yang penting punya keluarga. Punya keluarga. Gitu, iya. Bu, apa yang bisa bikin ibu kuat, yakin kalau teteh itu pasti baik-baik aja? Ya mungkin ya Allah berserta saya, mungkin ya. Ya bukan mungkin lagi, memang Allah memang berserta saya. Jadi saya hanya ingat ke Allah, ini pasti ujian dari Allah. Saya harus kuat, harus sabar. Akhirnya Virgi pulih Bu ya? Akhirnya dia sembuh lagi. Tadi kan Virgi sempat cerita, Bapak sempat pingsan dan... Iya, waktu keluar dari ruang operasi kan ini wajahnya itu udah gimana ya. Udah enggak, mana dia matanya udah kemana-mana gitu. Saya sampai lihat ayahnya tuh nangis. Saya tepuk itu pipinya. Iya. Iya. Bapak sabar Pak, sabar Pak.
itu bukan anak saya, bukan anak saya. Karena kan ini didorong masuk lift. Jadi ya saya tinggal itu. Udah habis gitu-gitu saya tinggal, saya ikut ini langsung masuk lift, langsung ke ruang ICU. Udah di ruang ICU kelihatannya bapaknya itu udah lemes. Ya saya hibur aja, berdoa aja Pak. Apa yang ingin kamu sampaikan, perasaan apa? Apa ya? Ya aku cuman mau ngomong aja, aku bangga punya mama kayak bunda. Aku sayang banget. Sayang sama mama? Ya, Sayang sekali? sayang banget. Ya, bunda itu udah jadi superhero di hidup aku. Udah selalu bisa ngertiin aku. Ya pokoknya. Mama kamu tidak lelah berjuang loh untuk kehidupan dia. Ya. Apa yang terjadi sama Virgi dan cerita yang Virgi ceritakan hari ini semakin meyakinkan kita bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketetapan Tuhan. Manusianya bisa merencanakan, namun Tuhanlah yang menentukan. Dan satu lagi, di balik cerita Virgi ini ada satu pesan yang terkandung dalam cerita mereka. Ibu adalah sumber kekuatan emosional tempat anak-anak mencari dukungan serta teladan dalam hal pengorbanan dan cinta tanpa syarat. Ibu bukan hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memberikan nilai-nilai dan kasih yang tak terhingga sepanjang hidup. Nah, kalau yang ini istri keberapa nih Pak ini? Ingat gak Pak? Yang ke-26. Ini ke-26? Ke-26. Apa yang bikin kamu jadi mau tuh apa dari gak mau? Ganteng lah.